Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis wal ishruna an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tadlu'u fihi syamsu ta'dilu baina snaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khulwatin tamshiha ila sholati sadaqatun wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu utawi iki iku hadis kang kaping 6 wal ishruna lan 20 utawa 20. An Abi Hurairah kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salam mugi paring rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Dawuh kullu sulama ila kullu sulama utawi saben-saben ros-rosan minan nasi saking menungso alaihi ku tetep ing atase kullu sulama apa sadaqatun sedekah kula yaumin ing dalam saben-saben dina talu'a kang muncul fihi ing dalam kula yaumin asyamsu opo srengenge ta'dilu utawi gawe adil bainasnaini ing dalam antarane wong loro sedekahun iku sedekah Watu inu utawi mitulungi arrojula ing wong lanang fida batihi ing dalem tumpakane rojul fatahmilu mongko sebabe bisa numpak hu ing rojul alaiha ing atase daba au tarfa'u utawa ngangkat lahu krana arai rojul alaiha ing atase daba mata'ahu ing perhiasane rojul sedekahun iku sedekah wal kalimatu utawi kalimat at-thayyibatu kang bagus sedekahun iku sedekah wa bi kulli khutwatin lan iku kedue saben-saben laku tamshi kang lumaku ha ing khutwa ila sholati maring sholat sedekahun apa sedekah watum itu utawi nyingkrehake al adza ing piloro anit toriki saking dalan sedekahun iku sedekah. Rawang riwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim.
hadis yang ke-26 dari kitab Arba'in Nawawi ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau dalam kitab lain disebut muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap ruas-ruas yang ada dalam tubuh manusia itu membutuhkan sedekah. Jadi setiap ruas-ruas, jari-jari, ada semua tubuh manusia ada ruasnya. Jadi semua itu perlu disedekahi. Ada satu riwayat menyatakan bahwa ruas-ruas yang ada dalam tubuh manusia itu 360, jumlahnya 360. 360 tersebut itu semuanya membutuhkan sedekah setiap hari. Dinikula yaumin tatlu'u fihi samsu. Jadi setiap hari perlu disedekah. Sehingga apa? Untuk mensiasati hal itu, dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar setelah sholat itu tidak langsung pergi. Jadi setelah sholat itu diajak membaca istighfar, membaca tasbih, tahmid dan takbir. Jadi untuk memenuhi semuanya itu, untuk memenuhi sedekahnya ruas-ruas dari tubuh kita. Lalu ada riwayat lain, jadi inna rakaataini minal luha taqumu maqama dzalika. Jadi 2 rakaat sholat duha itu bisa memenuhi sedekah tersebut. Jadi 2 rakaat sholat duha itu bisa memenuhi sedekahnya dari 360 anggota tubuh kita. Terus ada hadis lagi, yaitu yaqulullahu ta'ala ya bani adama sholali arba'a raka'atin fi awalil yaumi akfika fi awalil yaumi wa akfika akhirahu. Jadi ini hadis qudsi, yaitu wahai anak Adam, sholatlah kalian 4 rakaat di awal hari, berarti kan di pagi hari. Sholatlah kalian 4 rakaat di pagi hari, maka 4 rakaat tersebut sudah mencukupi untuk dirimu di awal hari sampai di akhir hari. Jadi di pagi hari sampai di malam hari. Jadi 4 rakaat. Makanya sholat duha itu kan maksimalnya 12 rakaat. Di 2 rakaat ya sudah cukup menurut hadis yang pertama. Yang hadis yang kedua itu 4 rakaat. Lalu selanjutnya, orang yang berbuat adil antara kedua orang yang bertikai atau yang bisa menyelesaikan perselisihan 2 orang itu juga sedekah. Jadi termasuk sedekah lagi apabila kita melihat seseorang yang berselisih, baik berselisih pendapat atau berselisih apapun yang menimbulkan perkelahian atau perdebatan, itu kita ambil tengah-tengahnya agar keduanya bisa damai. Itu juga termasuk sedekah. Atau membantu seseorang, misalkan kan membantu seseorang agar bisa naik kendaraannya,
atau membawakan barang-barangnya. Contoh misalkan kadang ada orang tua yang mau naik sepeda motor, misalnya mau dibonceng sepeda motor, itu tidak bisa naik, terus kita membantunya menuntunnya, terus memberi tataan di kakinya sehingga beliaunya bisa naik dengan enak, itu juga sedekah. Atau mengangkatkan barang, misalkan ada orang belanja banyak terus kesulitan menata barangnya di dalam mobil misalkan, terus kita membantunya, itu juga sedekah. Jadi mengangkatkan barang seseorang ke kendaraannya, itu juga sedekah. Lalu kalimat thayyibah, jadi ucapan-ucapan yang baik. Jadi ucapan-ucapan yang baik itu yang kita biarpun berbicara biasa tapi tidak menyinggung seseorang, terus malah orang yang mendengarkan itu bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan, itu juga sedekah. Lalu selanjutnya termasuk sedekah lagi itu khutbah. Jadi langkah, setiap langkah kita yang kita berjalan untuk sholat, setiap langkah itu dihitung satu sedekah ketika kita berjalan untuk melakukan sholat. Jadi makanya dulu ulama-ulama dulu itu kan kalau berangkat Jumatan itu kadang lewat jalur sing paling jauh, berangkat jalan kaki tapi lewat jalur sing paling jauh. Misalkan masjidnya itu jarak tempuhnya antara rumah ke masjid itu paling 5 kilo, terus ada jalur mutar lagi sekitar 10 kilo. Itu ulama dulu pilih, kalau berangkat pilih yang 10 kilo. Jadi jalannya mutar ke masjid itu mutar 10 kilo, terus nanti pulangnya lewat jalur yang itu tadi, yang 5 kilo tadi. Itu. Supaya apa? Itu hitungannya kan berapa banyak itu. Setiap langkah dihitung sedekah. Bagaimana kalau pakai sepeda motor? Ya tetap sama, pahalanya sama. Jadi ya setiap putaran roda itu mendapatkan pahala. Rodanya sepeda motor itu hitungannya kan itu. Jadi jangan aneh-aneh. Allah itu lebih detail dalam menghitung amal seseorang. Pakai mobil bagaimana? Sama hitungannya ya seperti itu. Mungkin lebih banyak mobil karena rodanya 4. Lalu watumitul adha anitoriki sodakotun. Jadi menghilangkan sesuatu yang menyakitkan dari tengah jalan itu juga sedekah. Jadi misalkan ada penghalang di tengah jalan, itu ya disingkirkan, dibawa ke tepi, dibuang, atau biar nggak ganggu orang yang melintas. Jadi misalkan ada pohon tumbang, itu kan harus disingkirin biar minggir. Jadi biar tidak mengganggu orang lewat. Misalkan ada orang bawa saren, terus sarennya jatuh satu, itu ditaruh di tepi jalan, diambil taruh tepi jalan biar tidak mengganggu atau biar tidak mengganggu kenyamanan orang yang lewat. Itu juga sedekah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang jalan sedekah itu banyak sekali. Apa yang wajib disedekah itu yaitu seperti yang pertama tadi, ruas tubuh
kita yang jumlahnya 360 luas. Itu harus disedekahi. Makanya sholat tuh duha, bukan terus meminta rezeki yang banyak, tapi itu memang kewajiban kita untuk memberi sedekah kepada tubuh kita. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, setiap hari bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.